Makanya kalau saya ketemu anak pakai motor, knalpotnya brong, saya cegat, ganti. Saya kasih 400.000 tuh ganti. Kenapa? Knalpotnya sudah melanggar aturan, dibiarkan oleh gurunya, dibiarkan oleh kepala sekolahnya, dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Anda ngomong taat pada Allah, knalpot motornya brong, Anda sedang melawan hukumnya Allah. Kenapa melawannya? Manusia ada keterbatasan telinga. Telinga itu ada keterbatasan suara yang mesti dengar. Harus berapa ketepatan, kekuatan suaranya, ada aturannya. Kalau setiap knalpot masuk ke telinganya kencang, ada 1000 motor, maka yang ada adalah gendang telinga kita sudah tidak berfungsi dengan baik, dan kita tidak terbiasa lagi mendengar suara yang indah dan merdu, terbiasa dengan suara yang kotor dan kasar. Dari mana keberadaban di sini? Beragama, motornya harus benar. Beragama tidak boleh membuang sampah ke sungai. Beragama tidak boleh membuang racun ke sungai. Beragama berarti mengurus kebersihan. Beragama berarti tanahnya diruat, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya. Saya mengeluarkan biaya membuat ruang-ruang terbuka seperti ini, orang tidak ngerti. Kenapa? Anak-anak usia dini sekarang stres, ruang bermainnya tidak ada. Tiap hari pakai HP, tiap hari mau motoran, orang tuanya stres, kebutuhannya makin lama makin tinggi, kemampuan ekonomi makin tidak terbatas, bank emok, bank keliling, judol, pinjol, itu marak di Jawa Barat, itu ancaman utama. Sedangkan orang Jawa Barat mengaku orang religius. Apa? Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin. Tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Manusia Indonesia seutuhnya disebutnya nasionalis sejati. Kata Islam disebutnya insan kamil. Kata orang Sunda rawayan jati. Songo nyurup kanapuhu. Siapa seorang nasionalis? Mereka yang dirinya bersenyawa dengan tanahnya, bersenyawa dengan airnya, bersenyawa dengan mataharinya, bersenyawa dengan udaranya. Ketika terjadi persenyawaan, saya belajar dari Kopassus bahwa orang prajurit yang bersenyawa dengan tanah dan air dan udara dan mataharinya, ketika di hutan dia seperti hutan, ketika di air dia seperti air, ketika di laut dia seperti laut. Maka dia orang yang tidak bisa dideteksi oleh musuhnya, dia bersenyawa seluruh semestanya. Dan itulah spirit prajurit Kopassus sejati. Prinsip dasar itu sesungguhnya harus diletakkan pada kita. Kita harus tidak boleh terikat dan tidak boleh terbebas dengan kepentingan apapun, dengan mengorbankan gunung yang ditugar, dengan mengorbankan mata air yang diuruk, dengan mengorbankan aliran sungai yang dikotori. Kenapa? Perspektif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme. Kalau dulu kita memerdekakan agar bangsa ini utuh hutannya, utuh tanahnya, utuh airnya karena dikuasai oleh kolonial, kenapa kita hari ini dengan mudah melepaskan gunung-gunung itu? Kenapa kita hari ini melepaskan dengan mudah aliran air itu? Lantas mau kemana arah kebangkitan dan kebangsaan kita? Mau kemana arah kesejahteraan rakyat kita? Maka disitulah saya meletakkan bahwa konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Konsepsi tata ruang saya jelasin. Saya bangga terhadap leluhur Sunda. Kenapa? Leluhur Sunda memiliki konsepsi mendasar tentang pembangunan nasional. Dan orang tidak tahu itu. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ketika gunung kudu awian, maka berapa luas hutan di Jawa Barat hari ini? 18%, itu pun dalam keadaan rusak. Ancaman bencananya tiap tahun, Garut, longsor, banjir, ancaman gempa bumi,
Dan kemudian di Bandung ini ada ancaman besar setelah saya teliti. Ketika punclutnya semakin gundul, suatu saat ada gempa dengan kekuatan tinggi, maka tanahnya akan menguruk Bandung. Air jatuh, maka akan meledak air bah. Cirata dan Jatiluhur tidak akan sanggup lagi menahannya, maka jebollah ke wilayah utara. Ini yang tidak pernah menjadi kesadaran pemimpin. Maka dimulai dari mana membangun ini? Selamatkan mata air. Selamatkan gunung-gunung, selamatkan daerah-daerah gundul. Jangan terus-terusan dilakukan eksploitasi. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita ke depan.